Bismillahirrahmanirrahim. Nyonggo lakoni urip. Sukmoko pancen wis dadi kodho lan kodare aku. Masih sewu iso nyingkirni, ora bakal iso nggeser. Ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrab, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Wisanggeni sigap menangkap tubuh Sapu Jagat yang terkulai dan membopongnya. Tergopoh Sapu Jagat ditidurkan di sofa di ruang tamu. Wisanggeni langsung memeriksa urat nadinya. Dia menggeleng pasti, lalu memberi kesempatan kepada guru Sapu Jagat untuk memeriksanya juga. Guru Sapu Jagat juga melakukan hal yang sama. Beliau memeriksa urat nadinya. Sepertinya pecut itu juga telah membuat jantung dan paru-parunya memar. Rusuk tulang belakangnya patah. Salah satu sistem sarafnya di otak kecilnya juga ada yang tersumbat darah beku. Kalau dia masih mampu berjalan itu karena memang semangatnya yang luar biasa. Panjang lebar guru Sapu Jagat menjelaskan, sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit. Karena dia juga banyak kehilangan darah, sehingga memperlambat detak jantungnya. Sebelum guru Sapu Jagat menyelesaikan kalimatnya, Wisanggeni sudah menyambar kunci mobilnya dan yang terletak berdekatan dengan telepon duduk dan langsung membopong tubuh Sapu Jagat. Beliau langsung berlari menuju garasi. Guru Sapu Jagat sempat terpaku sebentar, namun akhirnya beliau mengekor dan mengikuti Wisanggeni. Berikan kunci mobilmu, biar aku yang menyetir, ucap guru Sapu Jagat kepada Wisanggeni. Tanpa babi bu, Wisanggeni memberi isyarat agar gurunya Sapu Jagat mengambil kunci dari tangannya. 10 menit kemudian, mobil itu telah meninggalkan garasi, melaju cepat melewati area perumahan menuju jalan utama. Sementara Ratih dan Adi nampak memperhatikan mobil itu menjauh. Keduanya berada dalam pelukan Magdalena. Adiknya Magdalena juga ada di sana. Kita akan ke rumah sakit juga sayang, tapi kita akan siapkan bekal dan membawa baju ganti untuk Mbak Ida. Magdalena berbisik kepada kedua putra-putrinya. Mereka berdua mengangguk pelan. Mereka memperhatikan mobil Wisanggeni hingga hilang dari pandangan. Setelahnya bergegas masuk rumah. Mobil yang ditumpangi Wisanggeni, Sapu Jagat dan gurunya memasuki pelataran rumah sakit. Wisanggeni keluar sambil membopong Sapu Jagat. Dia berlari memasuki rumah sakit dan disambut oleh beberapa perawat. Tubuh Sapu Jagat langsung dibaringkan di tempat tidur yang segera disiapkan dengan sigap oleh para medis. Sementara Wisanggeni sibuk dengan administrasi, Sapu Jagat langsung digelandang ke ruang penanganan. Seorang perawat dengan sigap menggunting pakaiannya, mulai membersihkan luka-lukanya. Seorang tenaga medis lainnya mengecek tekanan darahnya, lalu mulai memasang infus. Seorang dokter juga berdiri di sana, memperhatikan dengan seksama perawat dan petugas medis yang menanganinya. Setelah semua lukanya dibersihkan dan pakaiannya telah diganti dengan baju medis, dokter mulai memeriksanya. Dokter meminta untuk ronsen di kepala dan seluruh tubuhnya, serta tes darah. Dan dokter minta untuk dilakukan malam itu juga, karena memang keadaannya sangat mengenaskan. Sebelum itu dokter menjahit beberapa bagian tubuhnya, karena ada beberapa bagian tubuh yang harus dijahit karena luka terlalu dalam. Hampir seluruh tubuhnya terluka.
dan berdarah. Darah terus merembes dari beberapa bagian lukanya. Oleh karena itu dokter menjahitnya. Setelah semua selesai, sapu jagat dipindahkan ke ruang perawatan. Dokter menemui Wisanggeni dan gurunya sapu jagat yang sudah menunggu sejak tadi. Dokter terlihat menghela nafas berat dan wajahnya sangat tidak nyaman dipandang. Apalagi yang terjadi dengannya? Dokter sudah tidak ingin berbasa-basi. Beliau adalah dokter yang sama yang menangani sapu jagat saat dia ditemukan oleh Wisanggeni di hutan larangan. Wisanggeni dan gurunya sapu jagat nampak bingung dan tidak dapat menjawab. Sesungguhnya keduanya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Anda berdua tidak bisa menjelaskan, dokter langsung bisa menebak, karena raut muka Wisanggeni dan gurunya sapu jagat memang sangat jelas terlihat bingung. Hampir bersamaan keduanya mengangguk lemah. Keduanya nampak sangat lelah, bahkan wajah Wisanggeni masih pucat. Baiklah, ini hanya perkiraan saya saja. Jantung dan paru-parunya memar, rusuk tulang belakangnya ada retakan karena di sepanjang rusuk tulang belakang kulit hingga daging membiru. Saya juga mencurigai ada sumbatan di salah satu pembuluh darah di otak kecilnya. Keduanya nampak tidak terkejut karena sama persis dengan apa yang dikatakan oleh gurunya sapu jagat. Dokter nampak mengernyitkan kening melihat reaksi keduanya. Maafkan kami tidak tahu mesti berkata apa. Kami mohon dokter bisa memberi yang terbaik untuknya. Gurunya sapu jagat canggung berkata panjang lebar. Wisanggeni hanya menimpali dengan anggukan. Beliau nampak sangat canggung. Keduanya memang serba salah. Keduanya tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Tapi dengan kondisi sapu jagat yang mengenaskan, keduanya juga tidak bisa mengarang cerita. Setelah dokter berlalu, Wisanggeni segera meninggalkan tempat itu menuju bank darah. Sementara gurunya sapu jagat memasuki ruang rawat inap milik sapu jagat. 15 menit kemudian, Wisanggeni kembali dan membawa darah yang diperlukan. Diberikannya kepada perawat yang bertugas. 3 jam kemudian, seperti yang dijanjikan, dokter menemui Wisanggeni dan gurunya sapu jagat, membawa hasil tes darah dan rongseng. Dan semua kecurigaan dokter serta analisa gurunya sapu jagat benar. Dokter menjelaskan semua detailnya. Meski keduanya sudah menduganya, tapi tetap saja ini berat. Keduanya terduduk lemas dan membisu seolah bibirnya terkunci. Malam itu keduanya sedikit sekali berbicara. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Banyak yang mereka sesalkan, terutama ketidakberdayaan keduanya atas apa yang terjadi pada sapu jagat. Meski keduanya orang-orang yang mumpuni secara spiritual, namun tetap saja hatinya tercabik-cabik. Magdalena dan Adi serta Ratih juga sempat datang dan membawakan baju ganti untuk sapu jagat, sekaligus makan malam untuk Wisanggeni dan gurunya sapu jagat. Mereka meninggalkan rumah sakit setelah tinggal beberapa lama. Hampir pagi ketika sapu jagat siuman dan langsung duduk. Wisanggeni dan gurunya sangat terkejut. Keduanya nampak lega dan sumringah, namun tidak dengan sapu jagat. Dia memberi isyarat kepada kedua laki-laki yang sangat dikasihinya untuk menjauh. Wisanggeni dan gurunya serta-merta menuruti sapu jagat karena keduanya tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tatapan sapu jagat sangar dan mengerikan. Dia turun dari pembaringan dan berkata, "Kene mlebu kabeh, ayo dimarekne penggaweane awake dhewe." Detik selanjutnya, banyak sekali bayangan hitam yang berebut memasuki tubuh sapu jagat. 1000 nyawa berbagai rupa berebut masuk. Kali ini sapu jagat tidak menunggu. Begitu dia menyelesaikan perintahnya, dia melesat.
Bagai angin dia meninggalkan ruangan tempat dia dirawat, dan bayangan-bayangan hitam yang sosoknya mulai jelas itu pun mengekor mengikutinya. Wisanggeni yang bersiap bergerak langsung dicegah oleh gurunya Sapu Jagat. Aku sudah berjanji bahwa kau tidak akan ikut campur. Biarlah kali ini aku yang mengawalnya. Tugasmu menggantikanku di masjid. Guru Sapu Jagat langsung melesat begitu menyelesaikan kalimatnya. Wisanggeni hanya terpaku memandangi Guru Sapu Jagat. Bersamaan dengan larinya Sapu Jagat keluar dari koridor rumah sakit, waktu seolah terhenti. 1000 nyawa yang mengikutinya masih terus berebut masuk ke dalam raganya, seolah ingin menemukan tempat terbaik. Sapu Jagat cuek, tidak ambil pusing dengan hal ini. Dia terus berlari. Orang-orang yang berpapasan dengannya tiba-tiba membeku. Saat mereka kembali tersadar, mereka sadar dengan wajah yang linglung. Mereka yakin ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak tahu itu apa. Perlahan mereka kembali beraktivitas dan masih berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lambat laun mereka justru semakin ketakutan, karena perlahan mereka mulai melihat dengan jelas gambaran dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Memori mereka mulai kembali. Apa yang terjadi terekam dengan jelas, terekam di alam bawah sadar mereka. Sekarang naik memperlihatkan dirinya, dan itu sangat mengganggu karena logika mereka menolak dengan tegas. Ini tidak mungkin, ini hanya imajinasi. Mungkin aku hanya sedang berkhayal, tapi dari mana khayalan itu muncul? Namun semakin mereka menolak dan berusaha menegaskan bahwa itu hanya imajinasi, gambaran itu semakin jelas, terus menegaskan keberadaannya nyata dan benar telah terjadi. Berusaha menunjukkan eksistensinya, menimbulkan kengerian dan kebimbangan. Kejadian yang membuat mereka membeku dan hilang beberapa lama. Mereka melihat seorang perempuan muda yang sangat cantik, berpakaian seperti seorang ratu, sedang memegang lentera. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka-luka di tubuhnya seperti bekas sayatan, dan sebagian kulit dagingnya terkoyak. Separuh wajahnya juga terkoyak dan berlumuran darah. Meski jelas separuh wajahnya menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat cantik, menawan dan berwibawa. Dia tidak terlihat berbahaya, namun matanya yang merah menyala penuh misteri. Terkadang mereka merasa bahwa perempuan itu penuh kasih sayang dan mengayomi, namun terkadang mereka melihat hal-hal yang mengerikan datang dan pergi. Ada yang lebih mengerikan dari itu. Bayangan yang mengikutinya banyak sekali, tak terhitung, dan bayangan-bayangan itu menghilang tepat ketika mereka menyatu dengan tubuh perempuan itu, seolah bayangan-bayangan itu masuk ke sana, ke dalam tubuhnya dan hilang. Bersamaan dengan itu, sebuah kereta kencana muncul dari kegelapan dan mendarat manis di pelataran rumah sakit. Kereta kencana itu tak bertuan, ada 2 kuda putih dan hitam sebagai penariknya, sedang kereta itu terbuat dari emas dan sangat indah. Dengan anggun dia menaikinya dan mempersilahkan seorang laki-laki duduk di sampingnya. Setelahnya, dia menghentak tali kekang kudanya, dan kereta kuda itu berjalan perlahan meninggalkan pelataran rumah sakit dan hilang di kegelapan. Matahari hampir terbit ketika kereta yang ditumpangi Sapu Jagat dan gurunya memasuki area hutan larangan. Masih remang-remang, keduanya turun dari kereta dan Sapu Jagat berbisik kepada kedua kudanya. Kuda itu seperti mengerti dan berlalu dari tempat itu membawa keretanya. Setelahnya, keduanya melangkah menuju pohon di mana Sapu Jagat pernah terkapar tak berdaya. Guru Sapu Jagat nampak sedikit bingung. Bukankah pohon ini pernah dicabut oleh Wisanggeni
dan pernah dihantam hingga terbakar, dan pohon ini telah dipakainya untuk mengobrak-abrik seluruh isi hutan larangan. Beliau berbisik di dalam hatinya. Detik selanjutnya, sapu jagat melepas sandalnya ketika sudah berada tepat di depan pohon itu, lalu masuk ke dalam pohon itu. Guru sapu jagat yang masih agak bingung langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Nyai Sapu Jagat. Seolah pohon itu berpintu, keduanya menembus pohon itu hilang dan ditelan pohon. Keduanya masih di hutan larangan, masih di hutan yang sama dan lokasi yang sama, namun itu adalah bagian tergelap dari hutan itu. Sejauh mata memandang hanya hitam dan berkabut. Paling terang dari tempat itu adalah kelabu. Itu pun diselubungi kabut yang sangat pekat. Keduanya melangkah dengan sangat hati-hati. Keduanya terus melangkah dan masuk ke dalam hutan. Semakin ke dalam, semakin gelap. Keduanya tiba-tiba berhenti saat Sapu Jagat mengangkat tangannya sambil mengepal. Itu adalah pertanda agar gurunya menghentikan langkah. Lalu dia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Detik selanjutnya dia memejamkan matanya, menajamkan pendengarannya. Saat Sapu Jagat membuka matanya, dia langsung menyeret gurunya melangkah mundur dan membawanya berlari sekencang-kencangnya. Mereka kembali ke arah pohon di mana keduanya muncul. Sapu Jagat langsung mendorong tubuh gurunya masuk ke dalam pohon. Matanya memastikan hingga gurunya hilang ditelan oleh pohon di hadapannya. Kemudian dia membalikkan tubuhnya menatap hutan di hadapannya. Daun-daun kering yang berserakan di tanah. Daun-daun itu bergerak berirama seolah ada yang sedang berjalan di baliknya. Dari arah yang lain juga sama. Daun-daun itu terus bergerak dengan sangat cepat. Semua mengarah ke satu titik, yaitu ke arah Sapu Jagat. Suasana begitu tegang. Sapu Jagat mengepalkan kedua tangannya. Giginya gemeretak menahan amarah. Dia paham betul apa yang sedang bergerak di balik daun-daun kering. Seluruh penghuni hutan larangan sedang menyambutnya. Mereka menganggap sebagai musuh, sebagai ancaman. Dia memutar otaknya. Dia sungguh tidak ingin berkelahi melawan mereka. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.